Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat beriring salam atas pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita semua istiqamah dalam Islam. Semoga kita semua hendaknya hidup beriman dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang cara membuat pagar gaib atau cara membuat benteng gaib. Benteng gaib yang dimaksud di sini adalah benteng gaib yang sesuai dengan syariat Islam. Benteng gaib yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, berbagai macam cara seseorang untuk mendapatkan benteng gaib. Ada yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, ada yang meminta kepada selain Allah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang meyakini kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mempelajari ilmu tenaga dalam, ada yang mempelajari ilmu kebal. Berbagai macam cara seseorang untuk mendapatkan penjagaan gaib atau perbenteng gaib. Nah, kita tidak membahas tentang itu. Yang kita bahas adalah cara penjagaan gaib dari yang maha gaib. Nah, siapakah yang maha gaib? Yang maha gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang menciptakan kita semua. Untuk itu kita harus mentauhidkannya. Kalau kita ingin selamat, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dijaga oleh Allah, supaya kita dilindungi oleh Allah, supaya kita dapat penjagaan dari Allah, supaya kita dapat perlindungan dari Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya secara umum adalah yang pertama sekali, dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Caranya sangat simpel sekali, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan cara mentauhidkannya tetapi tidak mensyirikannya, tidak menduakannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi untuk membuat benteng gaib, yaitu sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah. Nah, bagaimana cara menyandarkan diri kita kepada Allah? Yang pertama harus kita lakukan adalah menjalankan semua yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rukun Islam kita jalankan, salat 5 waktu tidak boleh tinggal, puasa, zakat, naik haji. Pokoknya rukun yang wajib itu harus kita jalankan dan tidak boleh tinggal. Itu syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang kedua, supaya kita dapat penjagaan dari Allah, supaya kita dilindungi oleh Allah, yaitu kita harus beriman kepada Allah. Setelah kita menjalankan rukun Islam, yang setelah itu kita harus beriman kepada Allah. Kita meyakini Allah bahwa satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bagaimanakah cara supaya kita beriman, supaya kita dilindungi oleh Allah? Dengan cara meningkatkan ibadah kita. Setelah kita menjalankan yang wajib, lalu kita menjalankan yang sunnah-sunnah, yaitu puasa sunnah, salat sunnah. Sekurang-kurangnya yang kita lakukan adalah salat sunat duha pagi paling kurang 2 rakaat, dan salat sunat tahajud paling kurang 2 rakaat. Insyaallah kalau kita istiqamah melakukan amalan itu, kita akan dijaga oleh Allah. Pokoknya tiap malam harus kita amalkan salat tahajud 2 rakaat di tengah malam dan salat sunat duha di pagi hari. Insyaallah kalau kita istiqamah mengamalkannya, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan sayang kepada kita. Itu yang kedua caranya. Yang ketiga caranya, supaya kita mendapat penjagaan dari Allah, supaya kita mendapat perlindungan dari Allah, yaitu amalkanlah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah bunyi doanya? Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samin alim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samin alim. Dengan menyebut nama Allah yang beserta namanya, tidak ada sesuatu yang berbahaya di bumi dan di langit. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan lagi Maha mengetahui. Jadi dari doa tersebut dapat kita simpulkan, jika kita bersama Allah, jika kita bersama nama Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang memberi bahaya kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membinasakan kita, karena kita bersama Allah. Kita bersama nama Allah. Bersama nama Allah itu maksudnya adalah bersama Allah itu sendiri. Artinya Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Walaupun bahaya itu datangnya dari langit, kita dijaga oleh Allah. Walaupun bahaya itu datangnya dari bumi, kita akan dijaga oleh Allah. Untuk itu yakinlah kepada Allah. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Fallahu khairun hafizan. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Amalkanlah doa ini. Setelah salat subuh kita baca 3 kali. Apabila kita baca doa ini setelah salat subuh 3 kali, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah dari pagi sampai sore. Kita dijaga dari gangguan dukun, kita dijaga dari gangguan bangsa jin, kita dijaga dari seluruh mara bahaya. Pokoknya seluruh bahaya yang mengancam kita, yang akan membinasakan kita. Amalkanlah doa ini secara istiqamah. Itu. Jadi setelah salat subuh 3 kali kita baca doa ini.
Kemudian selanjutnya kita amalkan doa ini setelah salat asar sebanyak 3 kali pula. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca setelah salat asar 3 kali. Insyaallah Allah akan menjaga kita pula sampai malamnya, sampai paginya. Itu berdasarkan hadis Rasulullah. Amalkanlah doa ini secara istiqamah dan janganlah tinggalkan doa ini. Setelah kita aman, dijamin kita aman karena Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang melindungi kita. Fallahu khairul hafizan. Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada yang bisa menjaga kita. Harta kita, anak kita tidak bisa menjaga kita, dunia tidak bisa menjaga kita, apalagi jabatan tidak bisa menjaga kita. Yang menjaga kita hanya adalah Allah. Untuk itu sandarkanlah hati kita kepada Allah dan luruskanlah niat kepada Allah. Illahi anta maksudi waridaka matlubi. Hanya Engkau lah yang aku tuju ya Allah. Hanya keridhaan Engkau yang aku cari Allah. Jadi tujuan kita kepada Allah dan keridhaan Allah yang kita cari. Jangan yang kita cari bukan keridhaan Allah,